saya tandai dan kemudian kamu coba terjemahkan. Silakan, Aditya. To evaluate an algebraic expression, you have to substitute each variable with a number and perform the operation include. Artinya, Untuk mengevaluasi ekspresi aljabar, Anda harus mengganti setiap variabel dengan angka dan melakukan operasi yang disertakan. ya, to evaluate an algebraic expression, you have to substitute each variable with a number and perform the operations included. Ya, diterjemahkan tadi dengan cukup baik oleh teman kita untuk mengevaluasi sebuah ungkapan aljabar. Anda harus menggantikan setiap variabel dengan sebuah angka dan melakukan operasi yang disertakan, ya, disebutkan. Example, contohnya di sini, evaluate the expression when x equals 5. Ya, evaluasi sebuah ungkapan-ungkapan berikut ini saat x sama dengan 5. 4 times x minus 3, ya, itu mau kita evaluasi kalau x-nya sama dengan 5. Jadi, first we substitute x with 5. Kita pertama kali mengganti x dengan 5. 4 dikali 5 dikurang 3. And then we calculate the answer. Tinggal kita lakukan 4 kali 5, 20, dikurang 3 sama dengan 12. Ya. Ini contoh bagaimana kita mengevaluasi sebuah ungkapan aljabar. Selanjutnya, an expression that represents repeated multiplication of the same factor is called a power. Easy. 5 times 5 times 5 equal 125. The power can also be written as 5 to the 3 equals 5 into 3 equals 125. Ya. Sebuah ungkapan yang mewakili perkalian yang berulang dari faktor yang sama disebut sebagai sebuah pangkat. Jadi 5 dikali 5 dikali 5 ini dikurang 3 kali yang sama dengan 125. Ya, ini namanya buah pangkat, ya, power. Bisa ditulis di situ 5 pangkat 3, ya. 3-nya agak tinggi tulisannya. Memang 125. Ya, di sini where 5 is called the base and 3 is called the exponent, ya. 5 itu kita sebut base dan 3-nya kita sebut exponent. Ini sudah kita bahas bukan kita bahas ya. Selayaknya sudah kita ngerti ketika kita mempelajari video yang pertama, ya, tentang angka dan aritmatika. The exponent corresponds to the number of times the base is used as a factor. Jadi eksponen itu berhubungan dengan jumlah kali, ya, berapa kali base itu digunakan sebagai faktor, ya. Jadi 5 kali itu digunakan sebagai faktor itu 3 kali. Maka 5 kali 5 kali 5 itu sama dengan 5 pangkat 3, ya. Ini ada contohnya.
Ini seperti saya bilang di sini basic sekali, jadi kalian diajarkan untuk mengucapkannya, dituliskannya, ya. Misalnya 3 pangkat 1 itu 3 to the first power, 4 pangkat 2 itu 4 to the second power of atau 4 square, 5 to the third power, dan seterusnya. Ini bagaimana cara membacanya, ya. eh eh, untuk kakak tingkat kalian waktu semester 1 ada yang masih ragu ya tentang hal seperti ini. Saya harap eh, kalian juga masih ada yang ragu sehingga kalian bisa belajar di sini. Ya, ini sangat basic sekali. Eh, Kalau kalian belum memahami apa-apa yang ada di website ini, sebenarnya itu menunjukkan bahwa di sisi matematiknya kalian itu masih masih belum siap untuk kuliah di teknik secara umum, ya, dan juga teknik elektro secara khusus, ya, karena kita di teknik sangat memerlukan fondasi matematika yang kokoh. Jadi saya sangat menyarankan dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini, website Math Planet ini kalian baca secara baik. Terus kalau ada yang susah kalian pahami dalam kuliah bahasa Inggris kan, saya selalu menawarkan apakah ada pertanyaan atau tidak, gitu kan. Pada saat itu silahkan kalian kalian bertanya, ya. Sekarang ada tugas di mana di dalam video Bapak ini menjelaskan bagaimana menjawab pertanyaan ini. Evaluate the expression when x equals 5 and y equals 3. 5x plus y squared minus xy, ya. Jadi evaluasi ekspresi ungkapan berikut ini saat x sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Ungkapannya adalah 5x plus y kuadrat dikurang xy. Oke. Ini tentunya uh, uh, 5 kali 4 itu 20, ditambah 3 kuadrat itu 9, 29 ditambah 4 kali 3 12, 29 tambah 12 sama dengan 41, ya. Nah, kalau saya tidak salah itu 41. Saya yakin mayoritas dari kalian bisa mengerjakan ini dengan gampang. Selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita baca sama-sama saja. Jadi ini belajar matematik dengan bahasa Inggris. Jadi saya melakukan 2 fungsi. Pertama, saya ngajarin kalian bahasa Inggris. Yang kedua, kalian mengulang lagi matematika level SMP atau SMA, ya. Karena saya juga capek, saya minta teman yang lain yang membaca. Kali ini kita tawarkan untuk yang perempuan. Ada yang mau membantu saya membaca ini, yang perempuan? Silakan yang perempuan. Siapa perempuan yang mau membaca? Saya coba panggil aja lah ya. Ini yang perempuan yang hadir, yang misalnya Sylvia Putri Ningsih misalnya. Sylvia Putri Ningsih, apakah hadir? Yes, yes, sir. Sylvia, please read, ya. Please read the title, the title first, ya. Please read the title, then translate it into Indonesian. Operation in the right order. Oke, maknanya.
operasi dalam urutan yang benar. Ada kesalahan sedikit ya, maksud dia operasinya ini bukan satu, ini kan banyak ya ada S-nya. Jadi mestinya menerjemahkannya itu adalah operasi-operasi dalam urutan yang benar. Ya, karena biasanya operasi itu lebih dari satu. Misalnya ya, nanti kita juga contohkan 4, ini kan 4 kali 7 dikali 4 kali 7 dikurang 2. Jadi jumlah operasinya ada 2. Ini yang duluan perkaliannya dulu atau pengurangan. Itu maksudnya urutan yang benar itu yang mana. Coba lanjutkan dengan kalimat yang pertama. When faced with a mathematical expression comprising several operations of parentage, the result may be affected by the order in which the various operations are tackled. A.D. Ketika dihadapkan dengan ekspresi matematika yang terdiri dari beberapa operasi atau tanda kurung, hasilnya dapat dipengaruhi oleh urutan berbagai operasi yang ditangani. Oke ya, itu terjemahan yang baik. Kelemahan Sylvia memang beberapa kata itu pengucapannya belum benar. When faced with a mathematical expression comprising several operations and parentheses, the result may be affected by the order in which the various operations are tackled, e.g. Ya. Ini kan contohnya 4 kali 7 kurang 2 ini mainin duluan. Ya. Itu yang dalam hal ini misalnya masih nggak jelas. The result is influenced if we take the multiplication first. Ya. Hasilnya, result itu dipengaruhi kalau misalnya kita mengambil perkalian dulu. Ya kan? Kalau perkalian yang kita lakukan, 4 kali 7, 28, dikurang 2, hasilnya 26. Or, if we begin with the subtraction, atau kalau kami memulai dengan pengurangan, itu menjadi 7 kurang 2 kan 5. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Pertanyaannya, mana yang benar urutannya? Kali dulu atau bagi dulu? Coba lanjutkan, Sylvia. Yang to avoid itu ya, Sal. Ya. To avoid misunderstanding, mathematics have established an order of operation so that we always arrive at the same result. Untuk menghindari kesalahpahaman, ahli matematika telah menetapkan urutan operasi, sehingga kita selalu sampai pada hasil yang sama. Yeah. To avoid misunderstandings, mathematicians have established an order of operations so that we always arrive at the same result. Ya. Untuk menghindari kesalahpahaman, ahli matematik telah menetapkan sebuah urutan operasi-operasi sehingga kita selalu sampai pada hasil yang sama. Ini aturannya ya. Aturan ini harus kita ingat supaya kita nanti orang banyak di dunia ini hasilnya akan sama gitu ya. Jadi 4 aturan ini kalau belum diingat mohon diingat ya. Nomor 1, oke, saya coba cari yang lain ya.
Siapa yang mau membaca ini selanjutnya? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ini ada 36 orang, nggak ada yang bersuara, bagaimana ini? Sylvia, Ya, Sir. coba kamu pilih satu orang teman kamu untuk selanjutnya membaca. Fahrul, Sir. Oke, Fahrul apakah hadir? Hadir, Sir. Oke, Fahrul silakan baca tadi kalimat selanjutnya yang nomor 1. Simplify the expressions inside parentheses, brackets, braces, and fractions bars. Ya, terjemahkan. Hmm, simplify the expressions. Sederhanakan ekspresi di dalam tanda kurung yang berikutnya tanda kurung sederhanakan ekspresi di dalam tanda kurung setengah lingkaran tanda kurung tanda kurung dan batang pecahan. Oke ya, jadi itu terjemahan yang cukup bagus. Cuman memang kayaknya 3 jenis kurung ini namanya dalam bahasa Indonesia pun kita belum tentu tahu ya. Iya, Sir. Nah, jadi ini menjadi PR, salah satu PR yang di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Ini namanya apa ini? Kita orang Indonesia aja bingung namanya. Tapi secara visual kita tahu itu berbeda. Batang pecahan ini maksudnya apa? Mungkin kurung kurawal maksudnya, Sir. Kurung awal itu yang mana? Kurung kurawal, Sir. Kan ini apa namanya itu dalam himpunan bilangan tuh banyak tanda-tanda ini, Sir. Tanda-tanda apa tuh? Tanda-tanda tanda-tanda untuk menggunakan kurungan himpunan, Sir. Kurung himpunan itu iya kan yang terakhir embraces ini kan jadi untuk himpunan kan. Ya, Kalau Sir. saya brackets ini saya sebut kurung siku biasanya. Kalau ini yang parenthesis ini saya sebut tanda kurung. Ya, Sir. Ada kurung siku. Nah, embraces ini ada yang sebut kurung himpunan ya, tapi karena Kurung kita kurawal, Sir. kurung Kurawal. kurawal. Oke ya. Itu kosakata yang bagi saya pun jarang saya pakai. Jadi nanti Sorry, Sir. ya nggak apa-apa. Saya sebenarnya nggak tahu juga. Yes, Sir. Really sorry ya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu juga. Yang saya tahu tuh ini kurung, ya.
biasanya saya menyebutnya. Ini kurung siku. Nah, ini saya nggak tahu. Tapi barusan salah satu teman kalian mengatakan ini kurawal. Siapa itu tadi? Yang Muhammad kurawal. Arif, Sir. Muhammad Arif ya, Muhammad Arif. Fraction bar ini maksudnya yang itu loh, yang garis yang untuk menunjukkan pecahan. 3/4 itu kan ada yang kita baca per itu kan, itulah maksudnya fraction bar. Garis bagi itu. 3/4 itu kan kadang-kadang kita pakai garis 3, di bawahnya garis, di bawahnya 4. Itu kan sering seperti itu. Ya, itu maksudnya fraction bar. Jadi maksudnya itulah yang kita sederhanakan dulu. Selanjutnya evaluate all powers. Ya. Nah, evaluasi nilai, carilah nilai semua pangkat. Yang ketiga, do all multiplication and division from left to right. Jadi lakukanlah semua perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan. Setelah itu baru lakukanlah semua penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Inilah aturannya. Dengan aturan ini maka kita semua akan sampai pada hasil yang sama. Ya. Jadi dari 4 peraturan ini, 4 kali 7 kurang 2 ini hasilnya apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan perkalian dulu, ya kan? Karena perkalian ini kan adanya perkalian dan pengurangan. Berarti yang lebih dahulu kalau antara perkalian dan pengurangan adalah perkalian. Jadi 4 kali 7 dulu, baru dikurang 2. 28 dikurang 2 sama dengan 26. Oke ya, itu yang contoh pertama. Selanjutnya saya akan memanggil Fahrul ya. Terakhir Fahrul ya. Yes, sir. Fahrul, coba kamu panggil satu perempuan dari sekian banyak perempuan yang hadir di sini. Wika, sir. Oh, cuma Wika lagi ya? Oke, silakan Wika. Yes, sir. Wika, please read the next sentence. Maaf, sir, ini baru masuk lagi, soalnya mati lampu sinyalnya bagian yang mana? Saya tandain aja ya. Tandain Yes. itu. An example. Okay, sir. An example of this appears if we were to ask ourselves how many hours a person works over 2 days. If they work 4 hours before lunch and 3 hours after lunch, we first work out how many hours the person works each day. Coba. Contoh diartikan kan, Sir? Ya. Contoh dari hal ini muncul jika kita bertanya pada diri sendiri, berapa jam seseorang bekerja dalam 2 hari? Apakah mereka bekerja 4 jam sebelum makan siang dan 3 jam setelah makan siang? Pertama-tama kami pertama-tama menentukan berapa jam orang tersebut bekerja setiap hari. Oke ya, jadi example itu contoh. An example itu artinya sebuah contoh, ya kan? Jadi sebuah contoh untuk ini muncul apabila kami bertanya pada diri sendiri berapa banyak jam
seseorang bekerja selama 2 hari jika mereka bekerja 4 jam sebelum makan siang dan 3 jam setelah. Kami pertama mengerjakan berapa banyak jam orang tersebut bekerja setiap hari. Itu ya, 4 tambah 3 dikurang sama dengan 7. Dan kemudian mengalihkan angka itu dengan jumlah hari kerjanya, yaitu 7 dikali 2 sama dengan 14. If we instead were to write this as an expression, we would need to use parentheses in order to calculate the addition first. Ya. Kalau kita menulis cerita ini, this itu maksudnya cerita tadi, as an expression, sebagai sebuah ungkapan, kami akan menggunakan menggunakan tanda kurung agar untuk menghitung penjumlahan terlebih dahulu. Jadi karena kita memang sengaja ingin melakukan penjumlahan terlebih dahulu, maka 4 tambah 3 itu kita masukkan dalam tanda kurung. Karena di dalam ungkapan ini kan ada 2 operasi, yaitu penjumlahan dan pengkalian. Dan memang kita menginginkan penjumlahan dilakukan terlebih dahulu, maka penjumlahan itu kita masukkan dalam tanda kurung sehingga orang lain akan menjumlahkan dulu, baru dia akan mengalihkannya. Ya. Teman kalian tadi memahami kalimatnya dengan cukup baik, tapi dia menyebutkan beberapa kata secara kurang tepat. Misalnya, an example of this appears, ya, buat contoh appear, terus juga how many hours, ya, how many hours, ya, berapa jam. Oke, tadi ya, itu adalah halaman kedua di mana kita fokusnya pada urutan operasi, ya, dalam sebuah ungkapan. Selanjutnya kita masih punya waktu, kita akan berhenti nanti di 9.40, ya. Ini ada composing expression, ya. Namanya menyusun ungkapan-ungkapan. Jadi bagaimana menyusun ungkapan-ungkapan dengan baik, atau menulis ungkapan-ungkapan dengan baik, atau mengarang ungkapan-ungkapan dengan baik. I will start. In the previous section we used an example where we wanted to know how many hours a person works over a period of 2 days. If he each day were to work 4 hours before lunch and 3 hours after lunch. Ya. Di seksi sebelumnya kita menggunakan sebuah contoh di mana kita ingin mengetahui berapa banyak jam seseorang bekerja selama sebuah periode 2 hari jika dia setiap hari bekerja 4 jam sebelum makan siang dan 3 jam setelah makan siang. As we could see, this problem could be turned into the expression in parentheses 4 plus 3 times 2 equals 40. Seperti yang bisa kita lihat, masalah tadi bisa kita ubah menjadi ungkapan berikut, yaitu 4 tambah 3 dikali 2 yang sama dengan 2. Kan? Jadi cerita tadi itu diubah menjadi sebuah ungkapan matematik dalam kurung 4 tambah 3 yang kemudian dikalikan dengan 2. Angkanya itu sama dengan 14. Selanjutnya, when we want to translate a verbal phrase like the example above into a mathematical expression, we can look for words that indicate a mathematical operation. Ya. Saat kita ingin mengubah frasa verbal, sebuah frasa verbal
seperti contoh di atas, ke sebuah ungkapan matematik, kita bisa mencari dulu kata-kata yang menunjukkan sebuah operasi matematik. Ya. For example, words like sum, increase, by, and plus indicates that we are to use addition. Sebagai contoh, kata-kata seperti sum, increase by, and plus itu menunjukkan bahwa kita akan menggunakan penjumlahan. And words like times and multiplied by calls for multiplication. Dan kata-kata seperti times and multiplied by itu memanggil perkalian. When we are writing subtraction and division, the order in which we write is important. Saat kita menulis pengurangan dan pembagian, urutan penulisannya itu sangat penting. Ya. The difference of a number 12 and A is written 12 minus A. Ya. The difference of a number 12 and A, ya, is written 12 minus A and not A minus 12. Jadi kalau ada kalimat difference of a number 12 and A, selisih dari angka 12 dan A, itu ditulis sebagai 12 kurang A, bukan A dikurang 12. Ya, begitu. Bahasanya seperti itu. Saya lanjutkan lagi. When we have a mathematical problem, as in the example below, we can begin by making a verbal model where we describe the situation in words and relate the words by usage of mathematical symbols. These words can be replaced by numbers or variables to create a mathematical model or expression to describe situation. Ya. Saat kita memiliki sebuah masalah matematis, dia itu sebenarnya matematikal ya bahasa Inggrisnya, tapi kita sukanya is, problem yang matematis gitu ya. Itu karena sebenarnya pengaruh Belanda. Kalau Belanda itu dia menyebutnya matematis, tapi orang Inggris menyebutnya matematikal. Problem matematis itu maksudnya adalah masalah matematis itu maksudnya masalah yang bisa dipahami secara matematis gitu loh. Sama ada masalah ekonomis ya kan, masalah politis gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kita nggak menyebutkan matematis problem, nggak, kita menyebutnya mathematical problem. Di sini saat kita memiliki sebuah problem masalah matematikal atau masalah matematis seperti dalam contoh di bawah ini, kita bisa memulai dengan pertama kali membuat model verbal, sebuah model verbal di mana kita menjelaskan situasinya, kata-kata, dan menghubungkan kata-kata itu dengan menggunakan simbol matematika. Kemudian kata-kata dapat digantikan dengan angka atau berubah untuk membuat model matematik, sebuah model matematik atau sebuah ungkapan untuk menjelaskan situasi. Ini contoh yang baik bagaimana kita mengubah sebuah cerita menjadi matematika ya, model matematika atau sebuah ungkapan. Contohnya gini. Tony is at car rental service to rent a car. Tony sekarang jadi berada di tempat ya, sebuah tempat yang menyewakan mobil. Nama bahasa Inggrisnya car rental service ya, to rent car, untuk meminjam sebuah mobil.
There is an administration fee of $50 to rent a car, and then it costs $20 for each day he has the car. Ada sebuah biaya administrasi sebesar $50 untuk menyewa sebuah mobil, dan biayanya setiap hari adalah $20 ya, selama dia memakainya. Tulislah sebuah ungkapan, write an expression for the total cost of renting a car at this particular car rental service. Ya, tulislah sebuah ungkapan untuk biaya keseluruhan meminjam sebuah mobil pada layanan penyewaan mobil tersebut. Ya, jadi langkah pertamanya adalah untuk menuliskannya sebagai kata-kata. Written as verbal model itu seperti ini. Kalau ditulis dalam model kata-kata, ada biaya administration fee plus price each day times number of days. Ya, jadi ada biaya administrasi ditambah harga harian dikali dengan jumlah hari. Ya, itu kan disebut model verbalnya. Kemudian translate the verbal model into a mathematical model. Jadi terjemahkan model verbal itu menjadi sebuah model matematis ya. Jadi dirubahlah, karena administration fee itu $50, ditulisnya 50, harga perharinya adalah 20, dan jumlah harinya dia sebut X ya, where X are the number of days that you have rented the car, di mana X itu menunjukkan jumlah hari Anda meminjam mobil ya. Nah, ini adalah proses mengubah sebuah cerita tentang biaya peminjaman menjadi sebuah persamaan matematik ya. Jadi total biaya sama dengan 50 ditambah 20X itu menceritakan cerita yang tadi ya. Selanjutnya saya baca, when we measure how fast a car or something is moving, we are usually comparing quantities measured in different units, like comparing distances with time ya. The fraction resulting is called a rate. The unit rate is when the denominator of the fraction is 1 unit ya. When we measure, saat kita mengukur seberapa cepat sebuah mobil atau hal lain bergerak, kita biasanya membandingkan kuantitas yang diukur di satuan yang berbeda, seperti membandingkan jarak dengan waktu ya. Pecahan yang kita peroleh itu disebut a rate. A rate ini sering saya terjemahkan sebagai laju ya, kecepatan atau laju, rate. Unit rate ya, laju satuan itu terjadi kalau denominator of the fraction is 1. Kan pecahan itu bagi 2 ya. Kalau yang di atas dibagi yang di bawah. Itu yang mana pembilang, yang mana penyebut? Fadel Muhammad, apakah Anda hadir? Fadel tidak hadir. Alvareza Romero. Hadir, Sir. Oke. Alvareza, kalau pecahan itu kan ada 2 angka, ada 3/4. Ya, Fadel, Alvareza ya. Saya bertanya ke Alvareza,
3/4 itu yang 3 disebut apa, yang keempat disebut apa? Yang 3 disebut yang mana kan? 3/4. Yang 3 disebut apa namanya? Tiga disebut pembilang. Yang 4? Nyebut, Sir. Oke. Yang lain sama atau gimana? Kalau Fadel, gimana Fadel menurut kamu? Sama nggak? Arif gimana, Arif? Iya, sama, Sir. Kalau saya Sama ya? ya sama Sir. Sama Sir. Sama, Sir. Kanan, Sir. Jadi yang di atas itu dalam bahasa Inggris itu namanya nominator. Yang di atas nominator, yang di bawah namanya denominator. Nah, yes. Itu sudah kita bahas juga ketika belajar aritmetika di video yang pertama ya. Jadi laju satuan itu adalah saat penyebut dari pecahan itu satu satuan. Oke. Contoh. An airplane travels 760 miles in 2 hours. Sebuah pesawat terbang bergerak sejauh 760 mil selama 2 jam. Calculate the unit rate, ya kan? Hitunglah laju satuannya. Nah, hitung laju satuan itu dibagi saja 760 mil dengan 2 jam itu dibagi ya, sehingga jawabannya adalah ini karena 2 jam itu menjadi 1 dibagi 2, maka yang 760-nya juga dibagi 2 ya. 2 jam dibagi 2, 760 dibagi 2 sehingga didapat 380 dibagi 1. Ya. Simple caranya. Next, if you are uncertain as to whether or not your expression is resulting in the wanted unit, you can always do a unit analysis. Ya. Jika Anda ragu apakah expression yang Anda buat itu akan menghasilkan satuan yang Anda inginkan, Anda bisa selalu melakukan analisa satuan. In a unit analysis, you exchange the number and variable in the expression with corresponding units. Ya, dalam sebuah analisis satuan, Anda menggantikan angka dan variabel di dalam ungkapan dengan satuannya masing-masing. Ya. Here we use the verbal model from example 1. Di sini kita menggunakan model verbal dari contoh 1. Misalnya administration fee itu satuannya dolar. Price each day itu satuannya dolar per hari. Number of days satuannya hari. Dolar per days kali days itu ujung-ujungnya adalah dolar. Maka ini konsisten ya. And to test what the resulting unit is, we only keep the units in the expression. Ini kita kalikan aja unitnya. Jadi dolar ditambah dolar dibagi hari dikali hari sama dengan dolar tambah dolar sama dengan dolar. Nah, berarti kita sudah melakukan analisa satuan dan ternyata jawabannya dolar. Sesuai karena ini kan total biaya ya, total biaya tentunya dalam dolar. Oke ya, kita sudah membaca berapa halaman ini, ada 3 halaman di Mathplanet ini dan coba memahaminya. Ini saya minta dalam konteks belajar bahasa Inggris, kalian membaca paling tidak di sini. Ini kan ada nih, mulai dari pre-algebra,
di algebra ini sebenarnya arithmetic ya, dan yang lain juga sih. Idealnya ini semua kalian sampai ke geometri ini kalian baca, di situ bahasa Inggrisnya kalian pelajari dan maknanya juga kalian pelajari. Itulah ya, kalian belajar mempelajari sesuatu konsep yang sebenarnya kalian sudah familiar atau setengah familiar dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau ini sudah kalian lakukan, nanti kalian benar-benar mempelajari sesuatu yang baru dalam bahasa Inggris. Ya, jadi belajar menggunakan bahasa Inggris. Belajar menggunakan bahasa Inggris. Ya, ini adalah skill yang harus kalian peroleh di semester ini. Ya, di semester ini. Selama ini kalian belajar dengan bahasa Indonesia. Jadi semester awal ini silakan kalian cari buku berbahasa Indonesia dan belajarlah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian juga harus memulai belajar dalam bahasa Inggris supaya kedepannya enak. Karena setiap semester bertambah jumlah buku atau bahan-bahan untuk belajar itu lebih banyak yang berbahasa Inggris daripada yang berbahasa Indonesia. Oke, kenapa? Karena memang bos kita kan sekarang Amerika Serikat. Nah, semuanya dalam bahasa Inggris. Sekarang bahasa ilmu itu adalah bahasa Inggris dan matematik. Jadi kalau untuk berilmu kalian harus menguasai dua hal ini. Oke, ini sudah jam 9.37. Waktunya kan 9.40. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Oke, kalau tidak ada, saya coba absen. Aditya Wijaya, Yes, sir. Alvareza Romero, Andi Nugraha, Yes, sir. Hadir. Andre Febrian, Yes, sir. Hadir. bahasa Inggrisnya hadir itu apa? Present. Present. Oke. Selanjutnya Andreas AFT, Present, sir. Arif Putra, Arif Putra, Present, sir. Bagus Trisnanta, Present, sir. Dandi Wasrin Syah, Present, sir. D. Jatur N, Present. Eriko Rahman Syah, Present, sir. Fadel Muhammad, Present, sir. Fahrul Oka Mahendra, Present, sir. Faris Abdul Rashid, Present, sir. Fitra Akbar, Present, sir. Hafiz Rahman, Hafiz Rahman, Hendra Wijaya, Present, sir. Iqbal Syahputra, Khairil. I'm here, sir. Memang nama kamu nih Khairil ya? Iya, sir. Khairil. Ada Khairul, Iya, sir. Kondo Widodo, I am here, sir. Kurniawan Iwan, Present, sir. Martin Pangabean,
Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fahri Yulias. Muhammad Present, sir. Muhammad Irfan. Present, sir. Muhammad Reza. Present, sir. Nanang. Present, sir. Rahman. Present, sir. Rafiq. Rafiq. Rafiq Ansarullah. Sir. Sadam. Present, sir. Sadam, DR itu apa, Sadam? Present, sir. DR itu apa, Sadam? Itu tambahan, Pak. Sir. Ganti namanya nggak bisa, sir. Nama lengkap kamu apa jadinya, Sadam? Adam Zunafaro. Coba diganti. Nggak bisa gantinya, sir. Sahat M. Lumban Toruan. Yes, sir. M-nya itu apa? Bertonggi, sir. Oke. Sylvia Putri Ningsi. Present, sir. Tri Pra Aidil Adha. Present, sir. Tiko Setiawan. Tiko Setiawan. Tiko. Mana Tiko? Wika. Present, sir. Yahdi. Present, sir. Setiawan hadir. Maaf, sir. Oh. Jaringan nggak putus-putus, sir. Oke. Yuka. Yuka Septianto. Present, sir. Oke, terima kasih semuanya. Sir, saya belum dipanggil, sir. Siapa? Hafiz Irawan, sir. Mana kamu, Hafiz? Maaf, sir. Setiawan hadir, sir. Iya, Hafiz Irawan, juga. sir. Tadi memang nggak 38 tadi itu, sekarang jadi 38. Hafiz Irawan. Iya, sir. Oke, ada lagi yang belum dipanggil? Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sir. Waalaikumsalam. Sir. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.